Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Kisah 2 ayat 4 dan 11, tapi sebelum itu tentu kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, di saat ini persiapkanlah kiranya hati kami semua untuk akan merenungkan bagian firman ini, sehingga dari dalamnya kami beroleh motivasi atau hal-hal baru yang tentu akan memampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di hidup yang Engkau beri setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita di dalam Kisah 2 ayat 4 dan 11 ditulis begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan dalam Kisah 2 ayat 4 dan 11. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, pernahkah kita kalau mengingat peristiwa yang mungkin lewat, orang lalui, orang pernah mengalami situasi sulit atau hal-hal yang orang anggap tidak mudah untuk dilalui, tapi ketika seiring berjalannya waktu, entah dengan cara bagaimana, orang mampu untuk melalui itu. Nah, situasi atau keadaan seperti itu adalah juga satu hal yang ketika dalam keyakinan iman orang pahami karena kasih Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Bacaan firman kita yang menceritakan tentang bagaimana para murid, rasul, termasuk orang percaya yang ketika menyaksikan peristiwa kebangkitan sekaligus kenaikan Yesus ke surga dalam penantian janji Tuhan sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 8, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan supaya mereka menjadi saksi. Nah, saat atau perenungan kita di perikop 2 ini, Kisah 2, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap kepada masing-masing mereka, sehingga ketika lidah-lidah api itu hinggap, mereka akhirnya dimampukan untuk berbicara dalam bahasa yang asing. Mereka orang Galilea, tapi bisa berbahasa asing. Dan pada waktu itu di Yerusalem, berkumpul seluruh orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia untuk merayakan Pentakosta. Mereka menyaksikan bahwa para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Dan apa yang mereka katakan atau para murid ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, dari bacaan ini orang boleh belajar bahwa mungkin sekarang kita sementara di situasi sulit, orang rasa tidak mudah untuk melalui, ada pergumulan, ada hal apapun yang kita seakan tidak mampu untuk melalui. Datanglah pada Tuhan. Jangan meragukan kuasa Roh Kudus dalam bentuk apapun. Memberi kita pasti kekuatan, kemenangan, kemampuan di tengah situasi sulit sekalipun. Bahwa hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena kuasa Roh Kudus. Sebagaimana perenungan kita, murid-murid atau para rasul yang awalnya tidak mampu, takut, menghindar, melarikan diri, tapi ketika mengalami kuasa Roh Kudus, mereka mampu bersaksi, mengatakan, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Kita pun ketika merasa tidak mampu dengan situasi sekarang, merasa ada pergumulan berat, merasa dengan mungkin sendirian, ada kegagalan, ada kecewa, sakit hati karena situasi yang orang tidak harapkan terjadi, atau karena orang melakukan hal yang orang tidak inginkan. Bawalah kepada Tuhan, mintalah dalam doa, Roh Kudus pasti akan menguatkan, memampukan, memberi ketenangan, bahkan kemampuan untuk orang boleh keluar dari situasi sulit. Jangan pernah meragukan kuasa Roh Kudus. Karena dari bacaan firman orang boleh belajar bahwa hal yang tidak mungkin dengan kerja kuasa Roh Kudus bisa menjadi mungkin. Allah kita maha kuasa, bisa membuat jalan
bahkan dari hal atau dengan masalah sesulit apapun, akan ada jalan baru Allah sediakan. Maka dari bacaan ini semoga orang termotivasi, tetap andalkan kuasa Roh Kudus supaya kita dimampukan menghadapi apapun dalam hidup ini, sehingga di dalamnya pasti kita terus akan ada dalam pemberkatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Roh Kudus, kami percaya kebenaran firman-Mu memotivasi kami untuk betapapun sulit dalam hidup ini melakukan kehendak-Mu, pasti Roh Kudus akan bekerja dan memampukan kami untuk pada akhirnya kami akan dimampukan melakukan apa yang Kau kehendaki. Bacaan firman ini mengajar kami sekaligus memotivasi dan tidak akan pernah meragukan kuasa Roh Kudus di hidup pribadi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.